Yang saya hormati pimpinan rapat, pimpinan komisi dan sahabat-sahabat saya, anggota Komisi 2, Bapak-bapak dari ATR BPN, Pak Suyus, Pak Tejo, Pak Asnaidi, dan di belakang, serta Ibu Kanwil BPN Sumatera Selatan, Pak Aba dari Kementerian PAN, sahabat kita dari PT Lonsum, London Sumatera, dengan kemudian dari PT Jaya Real Property, TBK. Kedua-duanya TBK nih, ya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng gitu. Dan Bapak Ibu ya, yang memperjuangkan haknya, baik yang dari Tangerang maupun dari Sumatera Selatan, dan sahabat-sahabat kita para guru P3K dari IPN ya, yang hadir di rapat ini. Kita sama-sama berdoa, berharap, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi konklusi dari persoalan yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu semua. Saya tadi soal tanah dulu nih Pak Didi. Saya pastikan kepada Pak Tejo tadi, yang Dirjen Sengketa, ini ada kawan-kawan BPN di bawah yang main nggak? Beliau bilang tidak. Saya tidak tahu tidaknya itu apakah dalam rentang waktu yang Pak Tejo sudah menjadi Dirjen atau sebelumnya itu. Kalau secara dokumentasi alas hak dan lain-lain itu prosesnya bagus, benar, tentu tidak akan ada yang dirugikan. Jadi Bapak-bapak, kita akan lari dari prosedural yang namanya dokumen, bid dokumen. Kita harus menangkap bahwa ada yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan, carilah terobosan, Pak. Sama teman-teman yang perusahaan, nggak boleh juga silakan aja menuntut, dihukum, nggak selesai. Nggak usah tepuk tangan, nanti dia ini marah dia, nggak usah tepuk tangan. Saya hanya menginginkan, nggak usah apa-apa, udah selesaikan aja dihukum, jangan. Duduk dulu, cari terobosannya. Ya kalau TBK itu kan CSR-nya juga banyak, ya kan? Ya reputasi TBK itu kan ditentukan dengan bagaimana dia mengelola seluruh dinamika yang ada di masyarakat. Itu yang harus dipertimbangkan. Kadang-kadang istilahnya gini, kalau istilah Pak Purbaya, ya istilah Menteri Keuangan kita ini, dikiranya pemerintah rugi ngeluarin duit sekarang. Enggak. Kalau kondisinya itu stabil, tidak ribut, nanti negara akan naik juga pendapatannya. Kalau naik, bayar pajaknya banyak. Nah itu yang tidak dipertimbangkan oleh pihak swasta. Emang enak kalau usaha ribut terus, di demo terus, datangi terus, kan nggak enak. Bapak-bapak bolak-balik dipanggil pihak berwajib apa-apa, kan nggak enak. Jangan sedikit-sedikit hukum lah, walaupun kita negara hukum. Jadi saya mohon sekali Pak, ini saya mungkin diberi limitasi waktu nanti Pak Didi, ya kan, kita minta tolong Pak, bukan Bapak yang salah ini, ditelusuri kembali, dicari solusinya. Kan kita partnya sama Pak, ini mau menyelesaikan masalah. Dan saya nggak mau mendengar nih Pak Tejo, Pak ini nggak ada masalah Pak. Kita nggak boleh menutup mata, ada yang merasa dirugikan, berarti ada masalah. Gitu. Tapi yang menuntut juga jangan keras-keras sekali lah, nanti nggak mau ngurus beliau-beliau ini. Yang sabar itu. Jadi sama-sama, termasuk yang perusahaan. Kalau perusahaan nggak mau duduk bareng, Pak Dede direkomendasikan mereka kita panggil juga. Kita panggil pemiliknya. Gitu. Luasnya banyak kok. Nggak mau menyelesaikan. Gitu. Ini saya bukan marah-marahan ya. Maksudnya kita ini samalah dalam bermasyarakat nih. Bumi kita sama Indonesia. Air yang kita minum air Indonesia. Gitu. Jangan sampai ada orang yang terkoyak haknya. Gitu. Jadi terhadap dua hal kasus pertanahan itu, standing position kita harus seperti itu. Gitu. Nah kemudian yang terakhir soal P3K. Jadi P3K ini kan solusi sementara.
ya kan, solusi sementara. Dan solusi sementara itu bukan untuk membebani. Aslinya bukan untuk membebani, justru untuk menyelesaikan masalah yang mampu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena itu, jangan teman-teman P3K itu mudah mendapatkan berita yang tidak benar. Misalkan tadi saya mendengar tadi, gajinya dibayarkan PAD, bukan. Gajinya dibayar kalau yang daerah APBD. APBD itu bukan hanya komponen PAD, tapi juga dana dari pusat. Nggak boleh itu P3K nggak digaji, harus digaji. Bahwa hak-haknya itu berbeda dengan PNS itu iya. Pak Abah juga mengakui. Nah, konklusinya apa ke depan? Pak Abah, itu tolong dihitung Pak Abah. Ajak Bu Menteri dan BKN di-exercise. Andai kata P3K, terutama yang guru dan tenaga kesehatan itu dijadikan PNS, itu seperti apa? Cetak birunya. Kan kita mengakui bahwa P3K ini kan memang solusi jangka pendek kan. Mereka kan diseleksi juga kan, seleksi. Jadi kita posisinya begitu ibu-ibu, ya kan. Saya nggak mau menasihati sabar, ibu udah sabar. Cuma biarkan proses ini tetap berjalan, ya kan. Kita meminta Komisi 2 kepada pemerintah untuk melakukan exercise, untuk melakukan hitung-hitungan, untuk melakukan mitigasi. Andai kata P3K yang guru dan tenaga kesehatan itu ditransfer posisinya untuk menjadi PNS itu seperti apa. Dan itu nanti dilaporkan kepada Komisi 2, dikasih limitasi waktunya, Pak Dede Yusuf. Kita berdoa mudah-mudahan APBN kita tahun 2026 itu bisa berubah dari 3.800 menjadi 4.000 misalkan, atau 2027 naik lagi menjadi 4.000, 5.000, jadi nggak ada persoalan P3K ini. Saya kira itu dari saya, Pak Dede Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.